Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti pada judul, materi kita hari ini adalah aturan tentang sinus dan kosinus. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alfa Nadia Putri dari kelas 11-3 absen 7. Perkenalkan, nama saya Iza Kali Wicaksono dari kelas 11-3 nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunistira Al-Zafin dari 11-3 absen 17. Perkenalkan, nama saya Yesa Novita Dewi dari kelas 11-3 absen 32. Perkenalkan, nama saya Zara Giska Amanda dari kelas 11-3 absen 33. Sebelum masuk lebih dalam ke materinya, izinkan saya untuk menjelaskan secara sederhana apa itu aturan sinus. Aturan sinus adalah rumus yang menghubungkan perbandingan antara panjang sisi segitiga dengan nilai sinus sudut di depannya. Dan pada segitiga sembarang, nilai ini selalu sama atau konstan. Pada materi kali ini, kita akan mengambil contoh dari segitiga sembarang. Karena segitiga sembarang memiliki 3 sudut, maka juga akan terdapat 3 garis tinggi pada segitiga ini. Dan tugas saya hari ini adalah menjelaskan kepada kalian tentang garis tinggi yang dibentuk dari sudut A. Yuk simak penjelasannya. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu garis tinggi? Jadi, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut segitiga dan jatuh tegak lurus ke sisi depannya. Oke teman-teman, perhatikan segitiga sembarang ini. Segitiga sembarang yang memiliki sudut A, B, dan C. Untuk membuktikan aturan sinus, kita membutuhkan bantuan garis tinggi yang kita tarik dari sudut A yang jatuh tepat tegak lurus ke sisi depannya, yaitu pada sisi A, garis B, dan C. Sebut saja garis tinggi ini sebagai garis AD. Dengan adanya garis A dan D ini, sekarang kita memiliki 2 segitiga siku-siku, yakni segitiga ABD dan juga segitiga ACD. Sekarang, mari kita lihat hubungan kedua segitiga ini dengan fungsi sinus. Pertama, lihat segitiga ACD. Sinus sudut C adalah AD per AC, atau yang setara dengan AD sama dengan AC dikali sin sudut C, sama dengan B kali sin sudut C, yang merupakan persamaan pertama. Dan yang kedua, lihat segitiga ABD. Sin sudut C adalah AD per AB, yang setara dengan AD sama dengan AB dikali sin sudut B, sama dengan C kali sin sudut B, yang merupakan persamaan kedua. Dari 2 persamaan tersebut diperoleh B kali sin sudut C sama dengan C kali sin sudut B, atau yang setara dengan B per sin sudut B sama dengan C sin sudut C, yang merupakan persamaan ketiga. Jadi, garis tinggi dari A inilah yang membuktikan bahwa perbandingan antara panjang sisi dengan sinus sudut di depannya akan selalu sama atau konstan. Menerapkan aturan sinus, garis tinggi dibentuk dari sudut B dan garis tinggi dibentuk dari sudut C. Sebelumnya saya akan gambar segitiga sembarang. Di sini adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan garis tinggi yang dibentuk dari sudut B. Dikatakan garis tinggi berada di sebelah sini, garis tinggi B. Kita beri nama sudut E. Jadi, rumusnya adalah rumus pertama. Sin sudut A dari sini sama dengan
BE per AB, atau BE sama dengan AB dikali sin sudut A sama dengan C kecil berada di sini. Sini adalah A kecil, C kecil dikali sin sudut A. Lanjut ke rumus kedua, yaitu sin sudut C sama dengan tetap BE per CB, atau BE sama dengan CB kali sin sudut, maaf saya ulangi, kita taruh bawah saja, atau BE sama dengan CB kali sin sudut C sama dengan A kecil dikali sin sudut C. Seperti ini adalah rumus dari garis tinggi yang dibentuk dari sudut P. Lanjut saya akan menulis rumus garis tinggi yang dibentuk dari sudut C. Garis tinggi dari sudut C adalah C kecil di sini. Alangkah dipermudah, kita ganti asdernya menjadi sudut F. Rumusnya adalah sin sudut A sama dengan CF per AC, atau CF sama dengan AC dikali sin sudut A, atau sama dengan B kecil dikali sin sudut A. Lanjut ke rumus 2 adalah sin sudut B sama dengan CF per BC, atau juga CF sama dengan BC dikali sin sudut B sama dengan A kecil dikali sin sudut B. Jelaskan tentang aturan kosinus. Aturan kosinus adalah
rumus yang menghubungkan ketiga sisi segitiga dengan suatu sudut di dalamnya. Aturan kosinus bicara tentang hubungan satu sudut yang dijepit oleh dua sisi. Inti pengaturannya, aturan ini adalah versi umum dari teorema Pythagoras. Bedanya, Pythagoras hanya untuk segitiga siku 90 derajat, sedangkan aturan kosinus bisa untuk semua jenis segitiga. Tentang aturan kosinus, seperti yang sudah dijelaskan beberapa saat yang lalu, kita untuk aturan kosinus kita memerlukan sebuah segitiga. Saya akan mencoba ini. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Juga dapatkan ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk sisi itu biasanya berhadapan dengan sudut masing-masing. Dalam kosinus terbagi menjadi dua rumus. Rumus untuk mencari sisi dan juga mencari sudut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumus untuk mencari sisi terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mencari sisi A. Sini kita tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 DJ cos A. Untuk mencari sisi, yang paling penting kita harus mengetahui sudut dari ini, sudut dari sudut ini. Untuk mencari sisi B, kita tulis B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 AC cos B. Begitupun untuk sisi C, tulis C dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 A B cos C. Nah, untuk rumus mencari sisi sudah selesai sampai di sini. Untuk mencari sudut kita bisa memakai rumus cos A sama dengan B kuadrat plus min A kuadrat dibagi 2 dikali C. Seperti ini contohnya. Untuk mencari sudut B dan C sama saja seperti ini. Nah guys, jadi ini adalah contoh soal dari sinus. Perhatikan gambar berikut. Ini saya sudah menggambarkan segitiganya nih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal, perlu kalian ketahui sisi apa saja sih yang ada di segitiga ini. Contoh nih, sisi AB itu memiliki C kecil, terus sisi BC itu memiliki A kecil, terus sisi AC itu memiliki B kecil. Nah, yang ditanyakan itu tentukan panjang sisi AC. Oke. Kalian mungkin sudah dikasih tahu ya, apa sih rumus dari sinus dasarnya? Ini, A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Rumus apa sih yang bakal kita gunain untuk mencari sisi AC? Nah, rumus yang perlu kita gunakan itu adalah tentunya B ya, karena kita mencari B kecilnya.
B kecil per sin B sama dengan A per sin A. Kenapa kita menggunakan A? Karena sin A-nya sudah diketahui nih. Kita masuk nih, kita mulai memasukkan nilai-nilainya. B kecil sama dengan sin 45 derajat. Kenapa kok bisa 45 derajat? Karena B ini sama dengan 45 derajat. Nah, A ini, A kecil itu sama dengan 36 karena sudah diketahui 36 derajat. Nah, kita kan belum mengetahui nih sin A-nya tuh berapa. Ini anggap saja belum ada. Kita cari dulu sudut A nih. Nah, dalam satu segitiga itu kan ada 180 derajat. Jadi 180 derajat itu nanti dikurangi 105 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi totalnya 30 derajat. Setelah kita mengetahui, kita masuk nih, kita masukin. Jadi sin 30 derajat. Nah, setelah data sudah lengkap, kita mulai mengalihkan silang antara B kecil dikalikan dengan sin 30 derajat, 36 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, ini sudah nih, udah saya tuliskan kan. Sin 30 derajat itu sama dengan berapa? Kalian masih ingat nggak tentang tabel ini? Nah, ini tabelnya aku taruh atas sini ya. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. 45 derajat juga kalian harus menghafalkan atau mengetahuinya terlebih dahulu. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Udah kan? Nah, mulai kita tulis semua. Kita sederhanakan terlebih dahulu, antara 36 dibagi 2 itu adalah 18. B sama dengan 18 akar 2 dikali 2/1. Kenapa kok 2/1? Karena ini pindah ruas menjadi 2-nya yang di atas, 1-nya yang di bawah. Oke. Jadi 18 dikali 2 itu berapa? Ya, betul, 36. Nah, akar 2 ini dikali 1 jadi akar 2. Jadi panjang dari sisi AC itu adalah 36 akar 2 cm. Oke, contoh soal kedua itu adalah dari kosinus. Segitiga ABC dapat digambarkan sebagai berikut. Ini saya sudah gambarkan segitiganya. Tentukan panjang BC. Syarat dari kosinus sendiri itu ada dua sisi yang mengapit sudutnya, suatu sudut. Jadi ini dua sisi B sama C ini mengapit sudut A. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya. Jadi rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 dikali B dikali C dikali cos A. Oke, kita masukkan nih nilai-nilainya. B itu sama dengan 4, jadi 4 kuadrat plus 6 kuadrat min 2 dikali 4 dikali 6 dikali cos 120. 4 kuadrat itu sama dengan 16. 6 kuadrat itu sama dengan 36. Min 2 dikali 4 dikali 6 itu berapa? 48. Min 48 dikali. Nah, kita harus mencari dulu nih dari kosin 20. Nah, berhubung cosnya itu lebih dari 90, adanya 120, kita mencari dulu. Ditulis nih yang di bawah nih, cos 180. Nah, 120 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu menghasilkan min. Cos 180 dikurangi 60 derajat sama dengan min cos 60 sama dengan min 1/2. Jadi hasil dari cos 120 itu sama dengan min 1/2. Kita masukkan nih. Nah, kita tambah 16 ditambah 36 itu totalnya 52. Kita sederhanakan juga nih. 46 disederhanakan. 46 dibagi 2 hasilnya 24 ditambah
Setelah ditambah, kita sudah mengetahui hasilnya, yaitu 76. Nah, 76. Kita mengakarkan dengan cara A kecil ini sama dengan 76 diakar ya guys, ini diakar. Akar dari 76 itu berapa? 4 dikali 19. Nah, setelah kita jumlah juga, kita sudah ketemu nih hasilnya. A itu sama dengan 2 akar 19 cm, atau panjang dari BC itu adalah 2 akar 19 cm. Nah, cukup sekian ya guys penjelasan dari saya.